Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Afli. Saya dari Hukum Tata Negara Siasat Syariah 5B. Ingin membacakan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pencucian uang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sanksi pidana telah ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10. Sanksi pidana itu meliputi 1. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada 4 unsur yang mengatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang meliputi A. Subjek pidananya iaitu orang. B. Pembuatan tindak pidana yang dilakukannya iaitu menukarkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau pembuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya. C. Tujuan pembuatan pidana yang dilakukannya yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. D. Sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 2. Sanksi pidana bagi orang yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. A. Sanksi pidana bagi orang yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana telah ditentukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 4 berbunyi, setiap orang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ada 5 unsur yang meliputi A. Pelakunya, setiap orang. B. Pembuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. C. Pembuatan pidana yang disembunyikan atau disamarkan oleh pelaku. D. Sanksi pidananya yaitu meliputi pidana penjara yang paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. 3. Sanksi pidana bagi orang yang menerima uang hasil tindak pidana pencucian uang telah ditemukan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 ayat 1 dan 3. Ada 3 unsur. A. Pelakunya yaitu setiap orang. B. Pembuatan pidana yang dilakukannya yaitu menerima, menguasai, menepatan, mentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. C. Sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. 4. Sanksi pidana bagi pelaku berupa korporasi telah ditemukan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tentang tindak pidana pencucian uang. Pasal 6. A. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan personel pengendali korporasi. B. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintah oleh personel
Pengembalian korporasi dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Dilakukan dengan tugas dan fungsi pelaku dan pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi. 5. Sanksi pidana bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda. Sanksi pidana bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda telah ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 6. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang. Di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan telah ditemukan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada 4 unsur tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2010. A. Subjek pidana iaitu setiap orang. B. Lokus perbuatan pidana. C. Perbuatan pidana yang dilakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. D. Dan yang terakhir, sanksi pidananya iaitu sama dengan yang tercantum pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Kalau ada salah perbuatan atau perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.